Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Jijah, NPM 3061956037, Prodi PGSD kelas 01 semester 4. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang keanekaragaman pada makhluk hidup untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD2 oleh dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari MPD. Berikut ini penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan mencek kehadiran kalian ya. Bagi siswa yang hadir, tolong sebut hadir ya. Tasya Elpina, Taufik Rahman, Sari Indah Juwita, Muhammad Roji. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan pengertian keanekaragaman makhluk hidup adalah suatu istilah yang menunjukkan sejumlah varian yang ada pada makhluk hidup di suatu lingkungan tertentu. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga adalah hewan. Baiklah, anak-anak di sini ada yang tahu nggak kenapa air, tanah, angin, batu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu nggak? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena air, tanah, angin, dan batu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup ya. Di mana di sini sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak, yang kedua, bernapas, yang ketiga, mengalami perubahan, yang keempat, berkembang biak, yang kelima, makan dan minum, dan yang terakhir yang keenam, yakni peka terhadap rangsang dan iritabilitas. Baiklah, ciri yang pertama yakni bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bergerak aktif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Contohnya berlari dan berjalan. Selanjutnya yang kedua, bergerak pasif. Bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya itu jalan di tempat dan lain-lain. Berikut ini contoh bergerak antara lain. Yang pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan dengan menggunakan kaki. Yang kedua,
Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Yang ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Yang keempat, burung bergerak dengan terbang dengan menggunakan sayap. Yang kedua, yakni bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Pada siang hari, menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan pada malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut alat pernapasan pada makhluk hidup. Yang pertama, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan bernapas menggunakan insang. Yang ketiga, cacing bernapas menggunakan kulit. Yang keempat, tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Yang kelima, kecebong bernapas menggunakan insang, sedangkan katak hewan dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, yakni mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan. Pertumbuhan pada manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut ini contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama ada daur hidup ayam. Dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa, dan menetas lagi menjadi telur. Selanjutnya yang kedua, pertumbuhan kucing. Dimulai dari anak kucing, menjadi kucing muda, dan lalu menjadi kucing dewasa. Dan yang ketiga, pertumbuhan tanaman. Dimulai dari biji, jadi kecambah, jadi tanaman muda, lalu menjadi dewasa. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup, yang pertama ada yang dengan cara melahirkan, contohnya pada manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga yang berkembang biak dengan bertelur, contohnya ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Salah satunya pada jagung yang berkembang biak dengan bijinya. Yang kelima, makanan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita memakan makanan-makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita ya anak-anak. Nah, berikut contoh makanan makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi, kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci.
memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Dan manusia juga memerlukan makanan dan minuman yang bergizi untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda ya. Nah, berikut contoh rangsangan pada makhluk hidup, yaitu pupil mata akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata saat menerima rangsangannya berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Ada juga putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh putri malu? Nah, yang ketiga, tahu nggak buah pada pohon pacar Cina? Itu akan meletus loh jika disentuh. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Kita harus mensyukuri keanekaragaman tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan kita dengan menjaga berbagai makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan agar tidak punah dan rusak. Sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur kita dengan selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan makanan dan minum yang sehat, dan juga berolahraga secara teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selanjutnya Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Salah dan hilap, Ibu mohon maaf. Tetap belajar di rumah, jangan terlalu main HP dan main game. Tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.